Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA-Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini, GA-Tech akan coba berbagi tutorial konfigurasi mikrotik untuk pemula. Untuk video kali ini, kita akan coba melakukan konfigurasi pada mikrotik menggunakan metode CLI yang biasanya teman-teman menggunakan aplikasi Winbox untuk meremote mikrotik. Untuk video kali ini akan berbeda. Kita akan menggunakan remote menggunakan CLI. Untuk topologinya kita gunakan Windows 7 sebagai klien dan Mikrotik OS sebagai routernya. Kita buat di project baru, remote konfigurasi dasar mikrotik menggunakan konfigurasi dasar mikrotik menggunakan CLI. Kita save. Kemudian kita tambahkan satu router mikrotik. Kita simpan. Kemudian kita tambahkan klien Windows 7. Setelah kita tambahkan router mikrotik dan klien Windows 7, kemudian kita hubungkan ke klien Windows 7 ke mikrotik. Klien Windows 7 terhubung ke router mikrotik melalui Ether 1 di router dan Ether 0 di Windows 7. Kemudian di sini kita save. Kemudian kita coba tambahkan catatan di sini. Untuk routernya kita akan menambahkan IP 10.1/24. Ini kita gunakan di Ether 1 router mikrotik. Kemudian kita akan menambahkan satu service DHCP server agar klien Windows 7 mendapatkan IP secara otomatis. Jadi untuk praktek sekarang kita akan mencobakan pertama menambahkan IP address di Ether 1, kemudian kita aktifkan DHCP server. Dan begitu juga kita akan coba mengganti nama identity dari mikrotik ini yang mulanya masih default, kita tambahkan ke R1. Jadi kita tambahkan nama identitinya R1. Jadi di router mikrotik ini
kita atur IP address-nya, kemudian kita aktifkan DHCP servernya. Sekarang kita coba jalankan router Mikrotik, kemudian kita jalankan klien Windows 7, kemudian kita coba buka Mikrotik menggunakan telnet. Jadi sekarang kita metode remote-nya menggunakan CLI. Kita menggunakan telnet sebagai aplikasi remote dari Mikrotiknya. Secara default untuk login agar kita bisa konfigurasi Mikrotik, untuk username-nya itu adalah admin. Sedangkan password-nya ini kita kosongkan, tidak perlu kita tambahkan karena secara default Mikrotik tidak menggunakan password. Kemudian kita pilih di sini karena kita tidak mempunyai lisensinya, jadi kita gunakan aplikasi ini untuk melakukan simulasi. Jadi kita pilih no. Untuk pertama kali kita akan mengganti nama Mikrotik ini menjadi R1. Untuk caranya sistem identity set name kita ganti R1. Kemudian di bagian si Mikrotik akan berganti menjadi R1. Lalu kita coba melihat nama interface-nya, interface print. Di sini terlihat kita menggunakan 4 buah interface yang mana klien kita terhubung ke Ether 1. Jadi kita ganti Ether 1 ini nama interface-nya LAN karena kita anggap klien ini terhubung ke jaringan LAN. Kita ganti nama interface-nya, interface set name LAN numbernya di sini terlihat number 0. Jadi yang kita atur interface dengan nama LAN ini adalah Ether 1, berarti posisinya itu di 0, number 0. Kemudian kita lihat kembali interface print. Harusnya di Ether 0 atau di baris 0 ini sudah terganti menjadi LAN. Kemudian kita akan coba menambahkan IP address ke Ether 1 di Mikrotik. Untuk IP-nya 192.168.10.1/24. Kita atur IP untuk Ether 1 di Mikrotik. Untuk perintahnya IP address kita tambahkan addressnya 192.168.10.1/24. Untuk interface-nya LAN, ini interface LAN. Kemudian kita okekan. Kemudian kita bisa lihat IP address print. Harusnya sudah berhasil kita menambahkan 1 IP address di interface LAN. Kemudian kita atur DHCP server sesuai dengan yang mau kita praktekkan.
Di bagian Ether 1 ini kita akan mengaktifkan DHCP server agar klien ini nanti mendapatkan IP secara otomatis. Sebelum kita aktifkan DHCP server, kita akan coba melihat atau menjalankan klien terlebih dahulu untuk memastikan kita belum mendapatkan IP secara otomatis karena di Ether 1 ini kita belum aktifkan DHCP servernya. Coba kita jalankan klien. Di klien ini kita menggunakan OS Windows 7. Sekarang kita coba lihat IP, ketikin cmd, kemudian kita gunakan perintah IP config. Di sini belum terdapat atau belum dapat kita belum mendapatkan IP address dari router. Kalau kita mau lihat pengaturannya, kita klik start, kemudian kita ambil control panel, kemudian kita pilih network dan internet, kemudian network and sharing center, kemudian kita pilih change adapter. Kita klik di bagian local area connection, lalu kita klik properties. Kita pilih internet protokol version 4, kita double klik atau kita klik setelah kita pilih, kita klik properties, bisa juga. Di sini kita mengatur IP address-nya otomatis, dan kita belum mendapatkan IP dari router. Sekarang kita coba atur di bagian MikroTik dan kita coba menambahkan DHCP server agar klien Windows 7 ini mendapatkan IP secara otomatis. Coba kita tambahkan IP DHCP server setup, enter. Kemudian untuk interface-nya LAN, untuk DHCP address-nya 192.168.10.0/24 ini merupakan alamat network. Kemudian kita klik enter. Gateway-nya alamat IP address Ether 1. Di sini rank IP yang akan dipinjamkan ke klien dari 2 sampai 254. Ini bisa kita custom sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada DNS server, kita kosongkan. List time, ini lama waktu pinjam 10 menit. Kemudian kita lihat IP DHCP server. DHCP server, kita print. Sudah ada DHCP. Kemudian kita lihat IP full print. Oke, sudah ada rank IP-nya dari 192.168.10.2 sampai 192.168.10.254. Sekarang kita coba jalankan klien. Di sini terlihat kita sudah mendapatkan, ada indikasi kita mendapatkan IP address dari router. Coba kita lihat di cmd. Coba kita jalankan cmd IP config. Ternyata kita langsung sudah mendapatkan IP dari router. Untuk
melihat lebih detailnya, kita coba gunakan perintah IP config/al. Kita coba besarkan. Nah, kita lihat ke atas. Di sini kita mendapatkan DHCP enable yes. Nah, jadi kita mendapatkan IP dari DHCP server. Jadi untuk pengaturan DHCP server di router Mikrotik sudah berhasil diberikan ke klien Windows dengan IP yang didapatkan di klien Windows ini yaitu 192.168.10.254. 254. Ini IP-nya, IP address. Sekarang kita coba ping ke router 192.168.10.10.1. Jadi ping kita berhasil reply. Jadi kita coba ping dari klien ini menuju Ether 1 192.168.10.1. Dari hasil ping yang kita peroleh ini menunjukkan bahwasanya antara klien Windows 7 dengan router terhubung. Sekarang kita coba tes dari Mikrotik. Kita coba ping alamat IP klien Windows 7 menggunakan perintah ping 192.168.10.254. Oke, di sini terlihat bahwasanya berhasil kita ping dan kita juga bisa melihat di bagian IP DHCP server. Di sini ada list. Kita coba print. Harusnya di sini terlihat IP yang sudah dipinjamkan ke klien sebanyak 1 buah. Untuk praktek konfigurasi dasar mengatur IP address dan DHCP server di Mikrotik menggunakan model CLI sudah berhasil kita lakukan dan kita lanjutkan. Untuk video selanjutnya kita coba menggunakan 2 buah router dan 2 klien menggunakan model CLI. Untuk video kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sharing bersama dan belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.